Dan untuk mengetahui penerapan PPKM darurat daerah, kita sudah terhubung dengan John Nedi di Padang dan juga Agus Supratman di Medan, dan kita akan ke John terlebih dahulu. John, seperti apa penerapan PPKM darurat di Kota Padang dan apakah masyarakat sudah tersosialisasi dengan baik? Ya, selamat siang Amel. Jadi memang mulai hari ini 3 kota di Sumatera Barat ini menerapkan PPKM darurat. Setelah sebelumnya ini sebenarnya ada 4 kota di Sumatera Barat yang berstatus PPKM mikro sebelumnya. Namun mulai hari ini sampai 20 Juli mendatang, 3 dari 4 kota itu kemudian ditingkatkan statusnya menjadi PPKM darurat. Jadi ada Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukit Tinggi. Nah, selain Padang, 2 kota lain hari ini sudah saya mendapat laporan sudah ada penyekatan-penyekatan di sana sini. Bukit Tinggi justru sejak tanggal 6 Juli sudah melakukan penyekatan, artinya arus lalu lintas masuk kota itu sudah dilarang. Nah, Kota Padang Panjang hari ini sudah memulai juga melakukan penyekatan. Artinya masyarakat yang hendak masuk ke Padang Panjang ini sudah tidak diizinkan lagi kecuali memiliki 2 hal. Pertama, menunjukkan surat antigennya. Yang kedua adalah menunjukkan bukti bahwa dia sudah pernah divaksin walaupun 1 kali. Nah, ini yang diperbolehkan untuk masuk kota. Namun khusus Kota Padang sampai hari ini saya tidak melihat adanya penyekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, saya sekarang berada di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Nah, di lantai 2 itu sekarang sedang berlangsung pertemuan antara wakil gubernur dengan kepala daerah, khususnya kepala daerah yang daerahnya akan melakukan PPKM darurat hari ini. Saya tadi sempat mencuri dengar hasil pertemuan mereka, kenapa Padang sampai hari ini belum melakukan penyekatan, karena ini terkendala persoalan anggaran, Amel. Jadi ada petunjuk teknis dari kementerian terkait bahwa anggaran untuk melakukan penyekatan ini justru tidak ada. Ini yang kemudian menjadi persoalan, menjadi problem bagi pemerintah kota untuk melakukan apakah akan melakukan penyekatan atau tidak. Namun sejauh ini saya tidak melihat memang ada langkah-langkah penyekatan. Tadi memang disepakati juga bahwa pemerintah kota bisa saja melakukan penyekatan kalau kemudian anggarannya jelas dan bisa dimanfaatkan begitu. Nah, di luar itu di lapangan saya juga melihat masyarakat masih cenderung abai atas protokol kesehatan. Banyak di antara mereka yang masih belum tahu bahwa hari ini akan ada PPKM darurat. Nah, di jalanan saya juga melihat aktivitas juga masih berlangsung normal seperti biasa. Di beberapa kantor yang harusnya per hari ini mulai WFH 100%, ini masih ramai. Termasuk di kantor gubernur ini saya berada di areal parkir yang dipenuhi kendaraan ASN begitu. Artinya penerapan WFH 100% juga belum terlaksana dengan maksimal. Nah, hari ini juga Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat mengeluarkan maklumat Taujihat dan Tausiah bernomor 003 MUI Sumatera Barat 2021 dikeluarkan hari ini. Ini berpedoman pada sejumlah Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis, di mana pada intinya adalah maklumat Taujihat dan Tausiah ini pada intinya mempertegas ketidaksetujuan MUI Sumatera Barat akan peniadaan kegiatan ibadah di kegiatan aktivitas ibadah di tempat ibadah begitu. Namun digarisbawahi juga bahwa kegiatan ibadah jangan sampai menimbulkan sikap memandang enteng penyebaran wabah ini. Artinya umat dipersilakan untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya, termasuk juga pelaksanaan Idul Adha. Namun yang harus diingat adalah tetap menjalankan protokol kesehatan. Ini mempertegas sikap MUI Sumatera Barat sebelumnya yang
tidak setuju akan adanya pembatasan atau bahkan peniadaan kegiatan dan aktivitas di tempat ibadah, Amel. Baik, terima kasih John. Dan sekarang kita dari Padang akan beralih ke Medan dengan Agus Supratman. Agus, bagaimana penerapan PPKM darurat di Medan dan apakah ada aturan khusus PPKM darurat di Medan? Ya Amel, pagi ini dimulai hari pertama pelaksanaan PPKM darurat di Kota Medan. Tadi sudah digelar apel pasukan yang akan ditempatkan di 18 titik penyekatan yang ada di Kota Medan. Di belakang saya adalah salah satu titik penyekatan, yaitu di gerbang sisi barat Kota Medan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Langkat. Kemudian di titik ini juga menjadi pintu masuk dari provinsi tetangga yaitu Aceh untuk beraktivitas di Kota Medan. Namun memang harapan dari penyekatan ini adalah membatasi mobilitas masyarakat dari luar kota masuk ke Kota Medan. Meskipun di tahap 3 hari ini adalah tahap sosialisasi, namun sepertinya para petugas belum melakukan upaya-upaya tersebut. Tadi memang sudah dilakukan upaya sosialisasi dalam bentuk penggunaan masker. Namun sejatinya target dari penyekatan ini adalah membatasi masyarakat non-esensial dari luar kota untuk tidak masuk ke Kota Medan. Sedangkan yang esensial dibagi lagi menjadi 2, yaitu adalah perusahaan yang 50% boleh beraktivitas dan kemudian pemerintahan yang 25% boleh beraktivitas. Inilah kemudian diharapkan oleh pemerintah Kota Medan, dari 1.000 lebih usaha yang masuk kategori esensial ini, 50%-nya atau jika dipopulasikan warga Medan yang ada 2,5 juta, warga dari luar Kota Medan beraktivitas dari pagi hingga sore hari ada sekitar 500.000 lebih atau setengah juta orang. Inilah yang 50%-nya diharapkan disekap untuk tidak melakukan mobilitas di dalam kota. Namun faktanya di hari pertama sosialisasi ini belum ada langkah yang signifikan untuk mewujudkan upaya PPKM darurat dalam hal sektor penyekatan, sehingga masih harus kerja keras lagi pemerintah Kota Medan. Wali Kota Bobi Apip Nasution memang harus justru melakukan sosialisasi awal kepada para petugas yang berjaga untuk melaksanakan perannya dalam kategori esensial, non-esensial, dan kritikal, sehingga tidak terjadi kesalahan dan kesadaran masyarakat. Kemudian respon masyarakat sendiri, hari ini masyarakat tentu saja pesimis dengan upaya penyekatan ini karena banyak sekali jalan masuk yang belum dijaga di Kota Medan. Di perbatasan memang sudah ada 5, kemudian ditambah lagi dengan 13 di inti kota. Rencananya memang di inti kota juga akan dimulai dari pukul 8 hingga 10 malam seperti di perbatasan. Namun faktanya justru di kota belum ada persiapan seperti sebaik di persiapan di perbatasan ini. Kita masyarakat memang yang kemudian khawatir masuk ke jalan yang disekat ini, mereka sudah mulai melakukan upaya masuk lewat jalan-jalan alternatif yang memang tidak ada penjagaan dari petugas. Kondisi ini memang masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan aturan-aturan yang tertera di dalam PPKM darurat, sehingga masih harus melakukan beberapa langkah lagi yang tentu saja seperti dikatakan Wali Kota Medan akan melanjut kepada door to door kepada perusahaan yang masuk pada sektor esensial, di mana 50% pegawainya dapat beraktivitas. Begitu juga dengan kritikal yang 100% boleh. Ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah Kota Medan dan disosialisasikan ke jajaran di bawahnya untuk mendatangi perusahaan-perusahaan dan memastikan bahwa mereka menerapkan protokol kesehatan. Demikian, Amel. Baik, terima kasih Agus di Medan dan juga John di Padang. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.